wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 8 orang. Saya Gisa Alaslang Nisa. Saya Nur Fitri Amalia, Najwa Mirda, Dan saya Nuryanti. Saya Alang. Saya Sidian Kasana. saya Sendina Dinara, saya Rasulullah. Tujuan kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas K3 mengenai dekontaminasi. Dekontaminasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses atau penanganan yang membuat peralatan medis, instrumen, atau permukaan lingkungan yang menjadi aman untuk ditangani. Semua bahan infeksius dan semua peralatan atau peralatan yang terkontaminasi harus didekontaminasi sebelum dicuci, disimpan, atau dibuang. Setiap individu yang bekerja dengan bahan biohazardous atau bahaya biologis harus bertanggung jawab atas penanganan yang tepat. Selanjutnya, tingkatan dekontaminasi meliputi yaitu sterilisasi menggunakan prosedur fisik atau kimia untuk menghancurkan semua kehidupan mikroba, termaksud endospora bakteri yang sangat resisten. Kemudian, desinfeksi menggunakan bahan kimia cair untuk menghilangkan hampir semua mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri pada permukaan dan peralatan kerja. Efektivitas dipengaruhi oleh jenis dan jumlah organisme, jumlah bahan organik, objek yang akan disinfeksi, dan waktu pemaparan bahan kimia, suhu, serta konsentrasi. Kemudian, antiseptis adalah aplikasi bahan kimia antimikroba cair pada kulit atau jaringan hidup untuk menghambat atau menghancurkan mikroorganisme. Ini termaksud menyeka tempat suntikan pada seseorang atau hewan dan mencuci tangan dengan larutan pembunuh kuman. Rekomendasi produsen untuk penggunaan germisida yang tepat harus selalu diikuti. Pembersihan atau cleaning menggunakan air, deterjen, dan beberapa tindakan mekanis seperti menggosok dengan tangan, bersarung tangan atau sikat. Pembersihan seringkali merupakan langkah yang diperlukan sebelum sterilisasi atau desinfeksi benda mati karena menghilangkan semua bahan seperti tanah atau bahan organik dan mengurangi jumlah mikroorganisme pada suatu benda. Metode. Ada 4 kategori utama cara dekontaminasi fisik dan kimia. Yang pertama, pemanasan. Pemanasan basah, metode ini paling dapat diandalkan. Autoclave, kadang disebut sterilisasi uap, adalah metode yang paling mudah untuk mencapai penghancuran semua bentuk kehidupan mikroba dengan cepat. Autoclave bekerja dengan kombinasi uap, tekanan, dan waktu. Yang kedua, pemanasan kering. Metode ini kurang efisien dibandingkan dengan pemanasan basah dan membutuhkan waktu yang lebih lama dan atau suhu yang lebih tinggi untuk mencapai sterilisasi. Pemanasan kering umumnya digunakan untuk sterilisasi bahan dan produk yang tidak dapat menahan uap, misalnya kaca, bubuk, dan depirogenasi, atau menembus dengan uap, misal silikon dan prostesis. Selanjutnya, desinfeksi cair. Desinfektan cair secara umum dapat diklasifikasikan sebagai halogen, asam, alkali, garam logam berat, senyawa amonium kuaterner, senyawa fenolik, aldehida, keton, alkohol, dan amina. Banyak desinfektan digunakan sendiri atau dalam kombinasi, misalnya hidrogen peroksida dan asam perasetat. Efektivitas desinfektan cair bervariasi terhadap jenis organisme, konsentrasi, waktu kontak, dan kondisi penggunaan lain. Desinfektan cair harus dipastikan efektif melawan organisme yang ada. Tidak ada desinfektan cair yang sangat berguna atau efektif untuk semua kondisi dan agen. Tidak seperti sterilisasi, desinfeksi tidak bersifat sporadis. Baik, yang keempat yaitu uap dan gas. Sterilisasi uap. Uap adalah zat atau molekul yang tersuspensi di udara.
Sterilisasi fase yang mensterilisikan produk melalui paparan agen sporsidal yang tersuspensi di udara. B. Sterilisasi gas. Sterilisasi gas banyak digunakan untuk bahan dan peralatan yang rentan terhadap kerusakan oleh panas lembab, panas kering, atau proses radiasi. Banyak bahan polimer, terutama peralatan medis, disterilkan dan permukaannya dengan cara ini. Baik, yang pertama yang kita lakukan yaitu mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun di bawah air mengalir. Jika sudah selesai, maka kita keringkan tangan dulu di tisu atau di kain. Setelah itu kita memakai sarung tangan dan mengambil alat-alat yang telah digunakan untuk membersihkan. Alat-alat yang akan dicuci yaitu ada sendok pengaduk, handscoon, dan lain sebagainya. Nah, di situ dia mencucinya memakai sikat gigi agar alatnya benar-benar bersih. Nah, setelah disikat, dia mengulang membilasnya di air mengalir. Baiklah, itulah hasil video kami mengenai dekontaminasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.